Shalom, perkenalkan nama saya Tresya Telenggen dengan NIM 17142097. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Keperawatan Gerontik dengan nama dosen pembimbing Dr. Margareta Sudianto MKes. Baiklah, untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang penyakit demensia. Demensia adalah sebuah sindrom penyakit otak bersifat kronis, progresif, di mana ada banyak gangguan fungsi kortikal yang lebih tinggi, termasuk memori, berpikir, orientasi, pemahaman, perhitungan belajar, kemampuan bahasa, dan penilaian kesadaran. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit untuk mendampingi orang-orang dengan penyakit demensia Alzheimer yang kita sebut dengan ODD. Bukan tugas yang mudah untuk mendampingi orang dengan demensia. Penting juga untuk kami memahami bagaimana tahap-tahap perkembangan penyakit yang diderita oleh pasien dan strategi mendampingi orang dengan demensia dalam mendampingi hidup yang untuk lebih baik ke depan. Ya, yang berikut ini adalah 7 tahap demensia Alzheimer. Gejala penyakit ODD sangat bervariasi dan laju perkembangan pun tidak ada yang sama. Ada 7 tahap lazimnya dilalui oleh orang dengan demensia. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama adalah normal. Kesehatan mental masih baik, orang dengan demensia tidak ada masalah. Ingatan dan tidak ada gejala demensia Alzheimer. Yang kedua, lupa yang masih normal sesuai dengan usia. Orang dengan demensia sekali mengalami kehilangan ingatan, tapi masih mampu untuk mengatasi diri sendiri. Misalnya, dengan membuat catatan. Contohnya seperti menulis untuk aktivitas untuk minggu depan, atau menulis tempat tanggal lahir. Yang berikut adalah tahapan ketiga. Tahapan ketiga adalah hendaknya kognitif ringan, yaitu ada perubahan ringan, kemampuan mengingat, komunikasi, perilaku, terutama emosi. Orang dengan demensia hendaknya kognitif adalah gejala para demensia. 5-70% orang akan terus memburuk dalam waktu 5-6 tahun. Berikut yaitu tahapan 4. Tahapan 4 adalah demensia Alzheimer ringan yang berlangsung 2-3 tahun. Orang dengan demensia semakin sulit menjelaskan aktivitas kompleks seperti memasak, menyiapkan makanan malam, dan mengurus keuangan. Orang dengan demensia yang mulai menunjukkan tidak ketertarikan dengan aktivitas sosial yang biasanya dilakukan dengan memilih berada di zona nyaman seperti kamar. Untuk itu, dokter dapat mendiagnosa dan memberi obat untuk memperlambat lajunya penyakit. Ini saya akan menjelaskan juga tahapan yang kelima, yaitu penyakit demensia Alzheimer derajat sedang. Di sini menjelaskan bahwa
kemampuan hidup mandiri orang dengan demensia menurun. Orang dengan demensia kesulitan untuk menghitung dan sulit untuk menilai situasi dengan baik, sehingga rentan pada penipuan, bingung, disorientasi, dan juga lupa jalan pulang, serta masalah keselamatan lainnya. Tahap ini biasanya berlangsung selama 1 sampai 5. Yang berikut adalah tahapan yang keenam. Penyakit demensia Alzheimer sedang berat, yaitu fungsi kognitif makin menurun. Orang dengan demensia kehilangan sebagian besar kemampuan untuk mengenali orang-orang di sekitarnya. Emosi bisa meledak karena bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Durasi tahap ini 2-5,5 tahun atau lebih. Tahapan ketujuh atau tahapan akhir. Penyakit demensia Alzheimer derajat sangat berat sekali. Untuk itu, orang dengan demensia selalu perlu berdampingan untuk aktivitas sehari-hari dan menjadi sama seperti bayi kembali. Orang dengan demensia masih bisa mendengar, mengerti apa yang dikatakan orang, tetapi hampir tidak bisa lagi merespon atau mengenali keluarga dan sekitarnya. Terima kasih, itulah video singkat saya. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan.